Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga Allah mudahkan kita berkumpul bersama-sama menjalankan salat zuhur secara berjamaah, dan insyaallah setelah ini kita akan mendengarkan kajian rutin kita ba'da zuhur ini. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, para kerabat beliau, anak cucu beliau hingga umat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membuka kajian ini, mari sama-sama kita buka dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian rutin zuhur kita yang insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ikhwan Saputra MSOS, Kepala Seksi Bimas Islam, Kementerian Agama Kota Samarinda. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Para jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa, ada yang kelima, ada yang keenam. Yang penting puasa, dan kita kembali bisa bersyukur masuk ke minggu kedua di kegiatan ini. Dalam kehidupan ini kita sama-sama musafir, ulun pian sama-sama juga. Jadi kadang bingung, kadang tersesat, kadang uyuh, kadang lelah. Dan di dalam perjalanan itu kita perlu saling mengingatkan, saling memandu. Tapi ulun di sini bukan sebagai pemandu, tapi sama-sama kawan yang berjalan di dunia ini. Karena ulun yakin di antara pian-pian sebaratan di sini banyak yang ilmunya lebih luas, amalnya lebih soleh, dan banyak sudah yang digali dari kehidupan ini. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah, banyak tersebar dimanapun. Mari kita hari ini di Ramadan yang kelima ini sama-sama, paling tidak walaupun kita tidak mendapat ilmu, minimal kita dapat pahala menuntut ilmu, kumpul di sini. Baik, bismillah, mari kita mulai. Ini secara judul kayak mana caranya, saya bingung bikin judul. Jadi transformasi entitas dalam orbit Al-Quran. Jadi siapapun nanti, baik itu makhluk metafisik, manusia, bashar, waktu maupun ruang, yang mendekat dengan Al-Quran, insya Allah terkena radiasinya bukan radiasi nuklir, radiasi kemuliaan. Jadi secara bahasa Al-Quran itu qara'a,
atau yang dibaca atau membaca, atau kalamullah perkataan atau wahyu dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril, yang mana siapapun yang membacanya dapat pahala, dan dia adalah mukjizat. Dahulu waktu kecil ulun bingung juga, apa sih mukjizat Nabi kok Al-Quran? Kayak Nabi Musa kan bisa tongkat, kemudian apalagi Nabi Ibrahim kada dibakar. Tapi mari nanti kita lihat kayak mana Al-Quran itu bisa menjadi mukjizat. Dan dia diriwayatkan secara mutawatir, artinya originalitasnya dijaga dan dipelihara oleh Allah, dan banyak juga penghafal-penghafal yang ada di dunia, dan insya Allah sampai akhir zaman. Next. Nah ini belum balik. Ini pertanyaan dasarnya dulu. Segala sesuatu, baik itu malaikat, manusia, tempat, waktu, ruang, bersentuhan dengan Al-Quran akan mengalami peningkatan derajat, eskalasi derajat secara dramatis, secara luar biasa. Dan ia sumber energi spiritual dan intelektual. Bagaimana bisa? Next. Nah ini salah satu dalilnya, innahu laqur'anun karim. Ini di surah Al-Waqiah ayat 77. Sesungguhnya ia, dalam hal ini Al-Quran, sangat mulia. Mulianya di sini ada berbagai aspek. Dia bukan saja sebagai teks atau bacaan ritual, tapi dia bersifat absolut atau langsung dari Allah yang Maha Agung. Juga dia tidak pasif, bukan benda mati. Dia akan aktif merubah siapapun di sekitarnya. Karena apa? Karena dia dibaca berulang-ulang, menghimpun kebenaran, mengumpulkan hukum, akhlak, hikmah, banyak macamnya. Dan seperti kita ketahui, banyak sebutan Al-Quran itu Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, Asy-Syifa, penyembuh, Rahmat, banyak lagi. Yang mana kalau nanti kita tidak dalami, itu hanya teks biasa. Nah, bagaimana misi Rasulullah lewat Al-Quran menjadikan transformasi kita dari zulumat ke nur, dari kegelapan ke cahaya. Karena dia bersumber dari Allah yang Maha Mulia, tidak akan ada kebatilan di dalamnya. Dan siapapun nanti akan jadi mulia. Jadi mulia di sini bukan jumlah follower ya, atau like-nya, popularitasnya. Enggak. Kemuliaan di sini bukan itu ukurannya. Atau nah, orang yang memiliki kemuliaan sejati, orang ya, dia akan lisannya terjaga, akhlaknya mulia, keputusannya juga akan lebih adil. Karena kemuliaan bukan hasil pencitraan, tapi hubungan intens antara pribadi dengan wahyu atau. Nah, ini kita lihat di situ bagaimana eskalasi peningkatan derajat siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran mengalami kenaikan status secara keberadaan. Malaikat Jibril, yes, di kalangan malaikat tadinya biasa-biasa, karena dia turun membawa wahyu, diberi gelar Ruhul
Amin. Sayyidul malaikat atau pemimpin para malaikat. Tadinya malaikat biasa saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW, karena dia menerima wahyu, disebut juga Sayyidul Anbiya. Kalau malaikat tadi itu di surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhil amin. Jadi ia Al-Quran dibawa Ruhul Amin. Ruhul Amin itu adalah Jibril. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, karena dia menerima Al-Quran. Tabarakallazi nazzala furqana ala abdihi. Abdihi ini adalah Nabi Muhammad. Maha berlimpah anugerah Allah kepada yang telah menurunkan Al-Furqan kepada Nabi Muhammad. Surah Al-Furqan ayat pertama. Jadi penerimanya Nabi Muhammad tadinya ketika dia menerima langsung Sayyidul Anbiya, pemimpin. Dan akhlak Nabi, karena dia akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, dia merahmati semesta alam juga. Seperti hadis yang diriwayatkan Aisyah, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Umatnya, kita yang merasa mengaku umat Nabi Muhammad SAW, itu juga terbaik umat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalian sudah baik lagi, tapi kalau mau belajar dan mengajarkannya. Itu metafisik sudah tadi ya, malaikat. Bashar, manusia, kita juga. Sekarang waktu. Waktu berarti, dimensi waktu berarti bulan ini, Ramadan. Ramadan itu sering kita dengar Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, ya. Jadi bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa? Jadi lebih baik dari bulan yang lain ya. Nah, jadi karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, lebih baik lagi. Kemudian ada juga malam di mana pas diturunkan Al-Quran. Itu nanti kelipatannya lebih daripada malam yang lain lagi. Peningkatan lagi dia kan. Jadinya 86 tahun atau 1000 bulan. Itu malam Laila Qadar. Yang diputus. Kalau malam Laila nanti lain lagi namanya. Khairul Lail. Nah, malam terbaik. Ya, Lailatul Qadar. Jadi waktu bulan malamnya meningkati. Malam tadi apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu satu malam kalinya jadi 1000 bulan. Yang populer itu adalah tentang surah Al-Alaq. Ayatnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu Al-Alaq. Kemudian tempat metafisik manusia, kemudian ruang, kemudian sekarang ruangnya Al-Haramain, 2 tempat suci, Makkah, Madinah, mengalami kemuliaan juga, disebut juga Makkah Baladul Amin.
perkalian yang beribadah di sana jadi 100.000 kali. Di Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar, perkaliannya 10.000 kali. Juga di sana secara ekologi kita dilarang membunuh terhadap binatang yang boleh diburu. Apalagi mengerjakan pekerjaan yang binatang yang tidak boleh diburu. Nah, itu juga perlindungan dari Dajjal. Situ. Nah, itu kalau ia masuk ke orang lain. Kayak mana kalau ke kita? Pertanyaan berikutnya. Kalau Al-Quran itu masuk ke dirimu, pasti akan meraih kemuliaan juga. Karena itu janji Allah yang Al-Haq, Maha Benar. Next. Nah, ini tadi penjelasannya. Itu bukti secara historisnya. Next aja. Nah, ini syifa dan akal, mind. Dia orang yang akhlaknya Al-Quran, orang yang mendekati akhlaknya Al-Quran, dia akan tidak mudah iri, tidak mudah dengki, tidak mudah syak tuh kayak ragu, gelisah, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Mir rabbikum wa shifaa'un. Nah, itu orang yang karena apa? Dia lebih lurus, lebih tulus, tanpa pamrih. Kita itu kan kadang bagawi atau bekerja minta puji, minta dapat imbalan, minta populer, minta banyak. Tapi sebagai manusia sah-sah aja itu. Tapi itu nanti akan rawan kecewa. Kenapa? Orang yang datang ke Meherani, orang yang datang kada di Bali, atau diabaikan, kecewa. Tapi ketika dia ikhlas, orang yang bakal jarang. Juga akalnya, mainnya di surah pertama tadi yang di malam Lailatul Qadar Iqra tadi membaca itu nanti efeknya juga literasi kita lebih luas. Ketika Al-Quran tidak hanya dimaknai teks sakral, tapi juga kita bisa baca dengan Tuhan yang menciptakan. Minimal ada 4 jenis ayat. Ada yang berpada 2, ada yang berpada 4. Ulun 4 yang 4 aja gitu. Ayat kauniyah tergulung, yang itu ya Al-Quran. Nah, Al-Quran yang 30 juz itu kauniyah. Ada juga kauniyah yang tergelar. Kalau kauniyah tadi bisa bacanya pakai lisan. Kauniyah tadi tergelar tadi itu pakai sains, intelijensi, itu udah bisa pakai ilmu eksak, pakai ilmu biologi, pakai ilmu farmakologi, pakai ilmu fisika, pakai bahasa pemrograman, apapun. Kemudian juga ada ayat-ayat nafsiyah tentang diri kita. Kayak mana kejadian, kayak mana setelah ini. Itu dengan dirimu. Mungkinkah saya tiba-tiba seperti sulap ting langsung ada di dunia ini? Nggak mungkin kan? Langsung ada prosesnya. Dan kalau kita ditarik sampai Nabi Adam,
beda terus apa ya, pasti ujungnya ke Allah Maha Tunggal. Kemudian tarikh itu sejarah. Jadi bagaimana orang yang zalim misalnya Firaun atau itu bisa terjungkal, atau kalau kita tarik kesimpulan bisa juga misalnya kalau aku menebang hutan kemudian uh, uh, tidak dikelola dengan baik bisa banjir. Itu orang di Sumatera. Berarti mungkin juga sejarah itu bisa diulang di Kalimantan dan seterusnya. Itu tentang sejarah. Jadi memahami keempat dimensi ini secara utuh sangat penting agar manusia memiliki kesadaran yang matang, tidak mudah dimanipulasi hanya karena terpaku pada satu aspek saja. Next. Nah, ini kalau hakul tilawah itu yang paling dasar, kemudian tadabbur, amal. Kayak mana tadi kita bisa menghidupkannya di kehidupan kita? Pertama, membaca dengan benar, tartil, bujur. Tapi yang berjujur bang, kenapa pak? Baca aja, yang penting baca dulu. Tapi mengarah ke lebih baik. Jangan karena kada bisa, tambahnya kada membaca, ya tambah kada bisa. Jadi pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Kita sebenarnya tidak ada yang sempurna, tapi kita ke arah yang menyempurna. Karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Karena kemuliaan Al-Quran itu tidak hanya dengan menyimpan mushafnya. Al-Quran yang bebijiannya itu bukan agar mau agar mengusir kuyang atau mengusir kuntilanak dan seterusnya dianggap dia. Enggak. Terus kalau inya kuyang di sini, di Amerika kuyang lah juga, atau di Arab sana kuyang lah ya. Nah jadi lokalitas itu biasanya, mistis itu lokalitas itu. Nah itu kemudian setelah itu kalau hakul tilawah tadi sinkron antara bibir, akal, hati, itu sinkron. Kalau tilawah itu fokus pada bacaan, berpahala juga. Kalau tadabbur itu memahami, merenungkan makna akal. Kalau internalisasi baru amalnya. Kayak kita disuruh wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu rugi kalau menyanyiakan waktu, tapi masih aja scroll HP, kadang ingat rame sejam. Nah itu amal. Apa sih perbedaan tilawah dan tadabbur itu? Next. Nah ini fokus pada bacaan, tadabbur fokus pada makna. Berpahala duanya. Perubahan pikiran, kalau tadabbur perubahan lisan. Menenangkan dari sifat. Karena ada kalau orang ngaji itu kan enak didengar ya. Jadi kita lebih tenang. Mengarahkan hidup bisa cepat, kalau tadabbur itu butuh perenungan. Kalau tilawah itu sinkronisasi antara lisan, tartil, akal memahami makna, kemudian hati merenungkan nasihat. Karena akan menghasilkan jiwa dan pahala yang melimpah. Next. Nah ini jadilah agen transformasi. Semoga apa yang setelah Al-Quran itu, karena apa, akan menjadi mulia. Bawalah Al-Quran ke masyarakat, maka akan menciptakan peradaban. Dari yang terbelakang akan menjadi maju.
dan itu juga dengan sesuai dengan hadis. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan dengan yang lainnya. Nah, dan apa hubungannya dengan Ramadan? Kita next. Nah, ini jadi renungan kita. Kita kan ada program membaca Al-Quran 3 kali khatam. Ramadan sering membuat kita rajin membaca, tapi pertanyaannya, apakah Ramadan ini hanya meningkatkan jumlah bacaan kita atau meningkatkan kualitas interaksi kita? Kemuliaan yang ditawarkan Al-Quran tidak berhenti di suara merdu, tapi di perubahan dirimu. Terakhir, kesimpulan, kemuliaan bukanlah hadiah instan, hasil interaksi yang mendalam. Semakin tinggi kualitas hubungan kita dengan Al-Quran, semakin tinggi pula derajat kemuliaan yang Allah berikan. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita baru dalam tahap membaca? Yang ada apa-apa untuk di awal. Sudahkah kita naik ke tahap memahami, atau sudah sampai pada tahap menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena pada akhirnya Al-Quran mulia, dan siapapun hidup bersamanya akan dimuliakan. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kawan-kawan dari BSI sudah menunggu. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan paparan dari Bapak Dr. Haji Ikhwan Saputra MSOS. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, khususnya membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi